Langsung subscribe aja dan nyalakan tombol notifikasinya untuk update terbaru dari kami. Alhamdulillah, TC Timnas Indonesia akhirnya resmi dimulai hari ini jelang laga FIFA Matchday 2025. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memastikan pemusatan latihan TC Timnas Indonesia dimulai pada hari Senin, 1 September di Surabaya. TC ini digelar untuk persiapan menghadapi Taiwan Jumat, 5 September, dan Lebanon 3 hari kemudian dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Awalnya, skuad Garuda dijadwalkan beruji coba melawan Kuwait, namun rencana tersebut batal dan diganti dengan menghadapi Taiwan. Untuk tim senior, tanggal 1 September, semuanya berkumpul di Surabaya. Kami akan memulai pemusatan latihan beberapa hari sebelum pertandingan, ujar Sumarji. Laga melawan Taiwan dan Lebanon menjadi bagian dari persiapan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung di grup B bersama 2 lawan berat, Arab Saudi dan Irak. Di laga perdana, Timnas akan menantang tuan rumah Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober pukul 00.15 WIB. Lalu bertemu Irak pada tanggal 12 Oktober pukul 00.15 WIB 2.30 WIB. Kehadiran pemain diaspora diperkirakan tidak serentak. Justin Hubner dan Calvin Verdonk berpotensi telat bergabung karena masih harus memperkuat klub masing-masing dalam laga Fortuna Sittard kontra NEC Nijmegen pada pekan keempat Eredivisie, Minggu, 31 Agustus. Sementara itu, Jay Itzes dan kiper Emil Audero diperkirakan bisa lebih cepat menyusul. Keduanya tampil di pekan kedua Liga Italia saat Cremonese berjumpa Sassuolo, Jumat, 29 Agustus. Dengan jadwal lebih awal, peluang mereka bergabung tepat waktu ke pemusatan latihan terbuka lebar. Lebih lanjut, Timnas Indonesia U23 juga mulai menjalani TC di Surabaya sejak Senin, 25 Agustus. Skuad Garuda Muda bersiap tampil di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar pada tanggal 3 sampai 9 September 2025. Namun kekuatan tim U23 sedikit pincang. Sejumlah pilar dipastikan absen, termasuk Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mauro Zylstra, serta Justin Hubner. Absennya 4 nama tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Garuda Muda yang diharapkan mampu merebut tiket ke putaran final. Chinese Taipei resmi umumkan 23 pemain untuk hadapi Timnas Indonesia di Surabaya pada FIFA Matchday 2025. Pelatih Timnas Chinese Taipei, Huang Zhiming, telah menentukan daftar pemainnya untuk beruji coba dengan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Huang Zhiming memanggil 23 pamin ke Chinese Taipei, yang seluruhnya bermain di kompetisi domestik atau Taiwan Football Premier League, TFPL. Taiwan Football Premier League membawa 3 kiper, 6 bek, 11 gelandang, dan 3 penyerang untuk menantang Timnas Indonesia. Huang Zhiming kembali mempercayai John Mickey Benchi Estama, striker naturalisasi kelahiran Ansia Galets, Haiti, pada 14 Juni 1994. John Benchi dinaturalisasi pada September 2024. Sejak saat itu, ia bermain 4 kali untuk Chinese Taipei dengan perolehan 1 gol dan 1 assist. John Benchi telah bermain di Liga Chinese Taipei sejak 2019. Saat ini, pemain berusia 31 tahun itu memeblat Tainan City FC. Beberapa pemain diaspora absen memperkuat Chinese Taipei kontra Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada 5 September 2025. Huang Zhiming tidak menyertakan Christopher Tian Long Tiao yang berkarir di Amerika Serikat, Emilio Estevez Tsai di Singapura, hingga Kang Tae-won di Korea Selatan. Berdasarkan ranking FIFA per 10 Juli 2025, Chinese Taipei berada di peringkat ke-172, sementara Timnas Indonesia di posisi ke-118. Kedua kesebelasan terakhir berhadapan ialah dalam babak play-off kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia menang agregat 5-1 dalam 2 leg pada 7 dan 11 Oktober 2025. Pemain Timnas Indonesia Eliano Reinders resmi berabung Persib Bandung. Begini penjelasannya.
Persib Bandung resmi merekrut bek sayap timnas Indonesia Eliano Reinders. Pemain berusia 24 tahun itu dikontrak dengan durasi 2 tahun. Eliano menjadi pemain ketiga naturalisasi Indonesia yang memperkuat Persib. Sebelumnya, tim asuhan Bojan Hodak sudah diperkuat Mark Klok dan Tom Hay. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Aditya Putra Herawan mengatakan bergabungnya Reinders merupakan rekomendasi dari pelatih Hodak. Kehadirannya diperlukan untuk memperkuat sektor sayap kanan. Dengan usianya yang masih muda, Persib berharap kontribusi besar Eliano Reinders untuk membangun prestasi klub pada musim ini, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Kehadirannya diharapkan menjadi energi baru bagi tim untuk melangkah lebih jauh, kata Aditya dalam keterangannya. Ahad, 31 Agustus 2025. Eliano Reinders sebelumnya memperkuat klub Belanda, PSV Zwolle, sejak 2018. Pemain kelahiran Tampere, Finlandia, 23 Oktober 2020 itu sempat dipinjamkan ke Jong Utrecht pada 2022 sampai 2023, tapi ia kembali lagi ke PSV Zwolle sebelum akhirnya merapat ke Persib. Eliano merupakan adik kandung Tijani Reinders, gelandang Manchester City. Namun, Eliano memilih jalan berbeda dari sang kakak yang memperkuat timnas Belanda. Eliano mengambil keputusan untuk memperkuat skuad Merah Putih yang kini tengah berjuang mengejar tiket ke Piala Dunia 2026. Wilujeng Sumping Eliano, kami percaya ia bisa segera beradaptasi dengan tim, dengan atmosfer sepak bola Indonesia, dan tentu dengan ukungan luar biasa bobotoh, katanya. Di sisi lain, belum lama bergabung, Sandy Walsh berhasil cetak gol kemenangan buat Buriram United dan amankan puncak klasemen. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, menjadi pahlawan kemenangan Buriram United pada laga yang terlaksana Minggu, 31 Agustus 2025. Sebagai informasi, Buriram United harus melawan Chiang Rai United. Duel ini terlaksana di kandang Chiang Rai United, yakni Stadion Singa, Chiang Rai, Thailand. Pada kesempatan tersebut, Sandy Walsh tampil sebagai starter. Ini menjadi kesempatan pertama kali bagi Sandy Walsh turun sebagai starter di Buriram United. Pemain bernomor punggung 14 itu menempati posisi bek sayap kanan. Buriram United membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan 20 menit. Gol tim tamu dicetak oleh Robert Zulj. Chiang Rai kemudian menyamakan skor pada menit ke-33. Gol tim tuan rumah dicetak oleh Carlos Yuri Bezerra da Silva. Sandy Walsh lalu keluar sebagai pahlawan kemenangan Buriram United. Pemain berusia 30 tahun itu mencetak gol pada menit ke-55. Buriram United berhasil mengalahkan Chiang Rai United dengan skor 2-1. Hasil ini membuat Buriram United kembali ke puncak klasemen Thai League 2025 sampai 2026. Buriram United memimpin klasemen dengan raihan 9 poin dari 3 laga. Sementara itu, ada satu pemain timnas Indonesia lain yang juga memperkuat Buriram United. Pemain yang dimaksud yakni Shane Patinama. Namun Shane Patinama hanya menghangatkan bangku cadangan saat Buriram United melawan Chiang Rai United. No